Halo, perkenalkan nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 22104177744. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS metode penelitian bisnis yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, SEMM. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama, cara menetapkan judul penelitian. Menetapkan judul penelitian adalah langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan topik penelitian Anda secara jelas dan menarik, sehingga dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian Anda. Selanjutnya, ada 9 langkah dalam menetapkan judul penelitian. Yang pertama, pahami topik penelitian. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang topik penelitian Anda. Ini akan membantu Anda merumuskan judul yang relevan dan bermakna. Dan yang kedua, tentukan fokus penelitian. Identifikasi aspek tertentu dari topik Anda yang ingin Anda teliti. Apakah Anda ingin menjawab pertanyaan khusus? Apakah Anda ingin mengeksplorasi masalah tertentu? Dan yang ketiga, gunakan kata kunci. Gunakan kata kunci yang relevan dengan penelitian Anda. Kata kunci ini akan membantu orang menemukan penelitian Anda saat mencari informasi terkait. Dan yang keempat, hindari istilah teknis yang rumit. Hindari menggunakan istilah teknis yang sangat khusus jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas dalam judul. Gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca yang beragam. Dan yang kelima, buatnya menarik. Cobalah untuk membuat judul menarik dan memancing minat. Judul yang menarik lebih cenderung menarik perhatian calon pembaca. Dan selanjutnya yang keenam, pertimbangkan gaya penulisan. Pastikan judul sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan oleh panduan penelitian atau lembaga tempat Anda menulis. Dan yang ketujuh, perbarui judul saat diperlukan. Jika Anda menemukan bahwa judul yang telah Anda tentukan tidak lagi cocok dengan penelitian Anda seiring berjalannya waktu, jangan ragu untuk memperbarui judulnya. Dan yang kedelapan, konsultasikan dengan pembimbing. Jika Anda sedang melakukan penelitian akademis, jangan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pembimbing atau dosen pembimbing Anda. Mereka dapat memberikan panduan dan masukan berharga tentang judul penelitian Anda. Dan yang terakhir, 9, evaluasi kembali. Setelah Anda menetapkan judul penelitian, luangkan waktu untuk mengevaluasi kembali. Pastikan judul tersebut mencerminkan isi penelitian Anda dan dapat menarik perhatian pembaca. Kemudian, cara membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian skripsi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fenomena yang terjadi di sekitar kita pada berita menarik terbaru. Pada bagian ini, peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Dan yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal yang tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang kita teliti. Dan yang ketiga, mapping. Pada bagian ini, penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, atau jenis penelitian, populasi, dan sampel. Dengan membandingkan terhadap penelitian terdahulu sehingga terlihat perbedaannya. Dan yang keempat, pemilihan lokasi penelitian. Bagian ini adalah bagian dianggap sebagai mahasiswa sulit untuk dijabarkan karena mengingat sifat penelitian adalah objektif bukan subjektif. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Dan yang kelima,
Pada bagian ini, penelitian diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Dan selanjutnya ada juga cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Dan yang kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat dituliskan dalam bentuk daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Dan yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Dan yang terakhir, yang 5, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Dan ada juga cara membuat tujuan penelitian. Dan yang pertama, di sini ada lihat rumusan masalah penelitian. Karena tujuan-tujuan ini biasanya satu paket dengan rumusan masalah, jadi tujuan-tujuan ini menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan oleh sahabat kalian. Jadi yang perlu ditekankan adalah untuk menuliskannya atau membuat tujuan penelitian perlu untuk melihat kembali rumusan masalah yang telah disusun ataupun dituliskan oleh sahabat sekalian. Dan yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jadi biasanya dalam tujuan penelitian ini menggunakan kayak mengidentifikasi atau mendeskripsikan, menganalisis dan sebagainya. Jadi memang kata-kata operasional itu selalu dituliskan di dalam sebuah tujuan penelitian. Dan di sini ada tujuan penelitiannya. Divisi tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian-penelitian itu. Macam-macam tujuan penelitian. Dan yang pertama ada eksploratif, verifikatif, dan deployment. Dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari laksanakannya penelitian kita. Dan yang kedua, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan di sini ada yang pertama, manfaat teoritis adalah manfaat dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Ada juga manfaat dari sisi untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau mengukurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berdasarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Dan yang kedua, manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Dan selanjutnya, manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti, bagi lokasi penelitian, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Dan selanjutnya, cara membuat tinjauan pustaka. 6 langkah membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, mulai dengan ide besar. Mulailah dengan gagasan besar yang penting dari kajian pustaka itu. Maksudnya ketika Anda membaca satu artikel ilmuwan, buku atau jurnal nasional maupun internasional. Dan yang kedua, sampaikan gagasan kunci. Mulailah dengan hal yang spesifik, bisa dikatakan piramida terbalik dan cari key points atau tema kuncinya. Setelah ada ide besarnya, muncullah pilar-pilar dan kumpulan-kumpulan ide yang dapat dikelompokkan. Dan yang ketiga, ringkaslah artikel yang sudah dibaca.
Setelah disamari, coba dibandingkan antara suatu gagasan yang dasarnya dari tema satu ke tema yang lain, kemudian kontraskan dan kumpulkan semua artikel-artikel yang terkait dengan gagasan yang sama. Dan yang keempat, pilihlah literatur yang berkaitan dengan penelitian Anda. Mulailah mengecurutkan literatur yang sudah ada dan pilih yang terkait dengan tema penelitian yang ada, lalu kaitkan yang sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Dan yang kelima, membuat catatan yang lebih detail tentang temuan dari poin. Buatlah suatu catatan yang lebih detail tentang temuan dari literatur yang lebih terkait dengan kita dan kita fokuskan lagi, lalu jelaskan lagi temuan utama yang terkait dengan pertemuan kita. Dan yang keenam, memfokuskan lagi atau menggarisbawahi aspek penting dari hasil literatur di langkah poin 5. Setelah playing, selanjutnya dijabarkan, lalu pilih aspek utama dari jabaran pada temuan sebelumnya tadi. Berikut ada sumber linknya. Kemudian cara membuat penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, penelitian lalu penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Dan yang kedua, masalah penelitian saat ini yang belum tercover oleh penelitian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, topik penelitian. Muncul judul baru sebagai jawaban atas masalah yang belum terpecahkan. Dan yang keempat, novelty. Kebaruan sebagai jawaban sekaligus pembeda dengan penelitian terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada 2 contoh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama, penelitian tentang karakter di sekolah dasar di antaranya dilakukan oleh A pada tahun 2019 dengan judul Penguatan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Pembiasan Akhlak Mulia. Dengan lokasi penelitian disertasi ini disusun dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah dengan pembiasaan akhlak mulia di sekolah melalui kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Proses ini didukung oleh pembiasaan, keteladanan guru, kegiatan spontan, teguran lisan, dan pengondisian lingkungan. Dan yang kedua, penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan B pada tahun 2018 dengan judul penelitian pendidikan karakter di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah berbaris melalui pendekatan kualitatif dan metode ex post facto. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, di antaranya adalah proses pembelajaran karakter di sekolah dasar dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan seterusnya. Dan selanjutnya, apa yang harus ada di dalam penelitian terdahulu? Yang pertama, nama penulis dan tahun penulisan. Dan yang kedua, judul penelitian dan jenis publikasi. Yang ketiga, metode pendekatan dan jenis sumber data. Dan keempat, simpulan dan referensi. Di sini ada kata pengantarnya. Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasar hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut. Dan ini sebagai berikutnya bagian akhir.
Berdasarkan tabulasi pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-aspek yang berhubungan dengan pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar dan pendidikan karakter yang berbasis nilai agama Islam. Penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang internalisasi karakter melalui kegiatan akhlak mulia. Penelitian terdahulu yang kedua membahas, dan yang ketiga, penelitian ketiga membahas, ada sumbernya. Dan selanjutnya cara membuat hipotesis, hipotesis dan kerangka pemikiran. Karakteristik hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Namun, tidak setiap penelitian harus ada rumusan hipotesis. Penelitian eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Dan mengapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori dan penelitian yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Dan penelitian kuantitatif umumnya menggunakan hipotesis. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian dan statistik ada perbedaan. Yang pertama, hipotesis penelitian. Syarat penelitian kuantitatif dan contohnya HO, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara H1. Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara selanjutnya ditulis setelah kerangka berpikir bab 2 hipotesis statistik. Syarat penelitian kuantitatif plus sampel, contoh HO titik 2 A sama dengan B, H1 titik 2 A sama dengan B. A ini rata data sesudah treatment, dan B gitu juga, ditulis setelah penjelasan teknis analisis data. Bab 3. Karakteristik kerangka berpikir. Yang pertama berupa teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian sebagai landasan teoritis agar bukan sekedar coba-coba. Yang kedua, setiap penelitian selalu menggunakan teori di mana teori dapat dipandang sebagai suatu konseptualisasi yang umum, di mana konseptualisasi ini diperlu melalui jalan yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Dan yang ketiga, biasanya dituliskan di bab 2. Oke, kita lanjut yang keempat. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan bila dalam penelitian berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti deskripsi teoritis dan argumentasi besaran variabel. Dan langkah kerangka berpikir hingga hipotesis. Dan yang pertama ada menetapkan variabel yang diteliti, dan yang kedua membaca buku dan hasil penelitian, dan yang ketiga deskripsi teori dan hasil penelitian, dan yang keempat analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, dan yang keenam, sintesis kesimpulan, dan yang ketujuh ini kerangka berpikir pengajuan hipotesis, dan yang kedelapan hipotesis. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.